Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Iya, Bu. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Mbak Maya ya? Iya, Bu. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nama saya Bidan Neni. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Di sini saya ingin konsultasi tentang KB. Seminggu lagi saya akan menikah. Dan saya dan calon suami saya ingin menunda kehamilan terlebih dahulu, Bu. Kalau begitu, Mbak menunda kehamilannya berapa lama, Mbak? 1 tahun, Bu. 1 tahun. Usia Mbak sekarang berapa tahun? Usia saya 20 tahun, Bu. Mbak biasanya kalau haid teratur tidak, Mbak? Enggak, Bu. Suka kadang maju, kadang mundur, kayak gitu. Kalau haid biasanya berapa lama, Mbak? Kalau haid saya biasanya 7 hari sih, Bu. Lalu kalau misalkan lagi haid biasanya sering mengalami sakit atau tidak? Iya, suka sakit perut, terus sakit pinggang gitu. Kalau boleh tahu, haid terakhirnya itu kapan ya? Haid terakhir kemarin, tanggal berapa ya? 25. Oh begitu. Sebelumnya Mbak apa sudah tahu ingin ber-KB apa? Saya sih pengennya yang gimana ya, yang baik lah buat ini tubuh saya gitu kan. Saya juga belum tahu begitu ya. Oke, baik, kalau begitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu macam-macam dari alat kontrasepsi. Nah, alat kontrasepsi ini ada banyak sekali macamnya, tapi alat kontrasepsi ini dibagi menjadi 2. Ada yang hormonal, ada juga yang non-hormonal. Kalau misalkan yang hormonal itu yang berisi hormon. Nah, yang hormonal ini dibagi menjadi 3. Ada pil KB yang diminum setiap hari, ada juga KB suntik. KB suntik ini ada 2 macam, ada yang 1 bulan, ada juga yang 3 bulan. Kalau misalkan yang 1 bulan, itu penyuntikannya setiap 1 bulan sekali. Kalau misalkan yang 3 bulan, itu penyuntikannya setiap 3 bulan sekali. Ada juga KB implan. Kalau implan itu dipasangnya di bagian bawah kulit, bagian lengan atas. Nah, untuk pil KB ini saya rasa ini adalah metode KB yang paling efektif untuk Mbak gunakan. Karena Mbak kan tadi mengatakan menunda punya anaknya hanya 1 tahun ya? Iya, Bu. Ya, jadi pengembalian kesuburannya juga sangat cepat. Lalu penggunaannya juga sangat mudah, cukup diminum setiap hari. Kalau misalkan buat KB suntik, itu juga sebenarnya bagus, tapi pengembalian kesuburannya agak lama, sekitar 6-10 bulan. Sedangkan yang implan itu tuh biasanya digunakan untuk jangka waktu yang cukup panjang, minimal 3 tahun. Nah, bagaimana? Apa sudah jelas? Apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah jelas. Baik, kalau begitu saya lanjut ya. Iya, Bu. Nah, alat kontrasepsi yang selanjutnya yaitu yang non-hormonal atau yang bukan hormon. Nah, yang non-hormonal ini ada alat kontrasepsi sederhana, yaitu kondom. Dimana kondom ini nanti bisa digunakan oleh suami Mbak. Ada juga yang sistem kalender. Kalau misalkan yang sistem kalender ini syaratnya siklus haidnya harus teratur. Tadi kan Mbak bilang siklus haidnya tidak teratur ya? Iya, Bu. Kadang maju, kadang juga mundur. Iya. Jadi ini tuh kurang efektif jika digunakan oleh Mbak. Selain itu, yang siklus kalender itu syaratnya hanya boleh berhubungan pada saat tidak terjadinya masa subur. Nah, yang selanjutnya itu ada alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim atau AKDR. Kalau AKDR ini dipakai untuk menunda kehamilan dalam jangka waktu yang panjang, minimalnya itu 5 tahun. Dan yang terakhir ada kontap atau alat kontrasepsi mantap. Kontap ini digunakan untuk menghentikan kehamilan. Kalau misalkan pada perempuan itu namanya tubektomi, jadi pengikatan saluran tuba falopi. Jadi itu tuh caranya dengan dioperasi. Pengikatan pada tuba falopi Mbak agar tidak terjadi pertemuan antara sel sperma dari suami Mbak dan juga sel telur dari Mbak. Dan kalau pada laki-laki itu namanya vasektomi, yaitu pengikatan pada saluran sperma. Jadi begitu Mbak, apa sudah jelas? Oh iya, Bu, saya mau nanya, AKDR itu apa ya? Bahasa lainnya gitu. Oh, AKDR itu biasanya orang-orang awam itu menyebutnya dengan IUD. Oh, IUD. Ya, bisa dilanjut? Bisa, Bu.
Baik, kalau gitu saya lanjut ya. Nah, adapun prinsip-prinsip dari KB. Tujuannya untuk apa sih KB itu? Nah, tujuan dari KB itu ada 3. Yang pertama itu untuk menunda kehamilan, seperti yang Mbak inginkan. Ya. Mbak kan ingin menunda kehamilan dalam jangka waktu 1 tahun ya? Iya, Bu. Nah, ya, yang kedua itu untuk mengatur jarak kehamilan. Dan yang terakhir untuk menghentikan kehamilan. Nah, untuk yang menunda kehamilan itu ada pil KB, ada suntik, ada implan, IUD, AKDR, dan juga sistem kalender. Tapi saran saya sih ya, Mbak itu lebih efektif menggunakan pil KB. Kenapa? Karena yang tadi sudah saya jelaskan, kalau misalkan pil KB itu penggunaannya sangat mudah. Lalu pengembalian kesuburannya sangat cepat. Jadi kalau misalkan Mbak sudah selesai kontrak kerjanya, bisa langsung dicopot KB-nya dan bisa langsung program hamil. Tapi semua keputusan ada di tangan Mbak. Silahkan mau pilih yang mana. Iya sih, saya juga ada pikiran gitu ya buat milih ke KB pil gitu. Cuman nanti saya konsultasi terlebih dahulu kali ya sama calon suami saya. Oh Biar enaknya gimana Baik. gitu Ya dia. boleh. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pil KB terlebih dahulu Iya, Bu. agar Mbak juga bisa memahami dan nantinya bisa menjelaskan kembali kepada calon suami Mbak. Baik, saya jelaskan ya. Iya, Bu. Nah, apa sih pil KB itu? Pil KB itu adalah obat yang diminum setiap hari, di mana kegunaannya itu untuk mencegah terjadinya kehamilan. Pil KB ini sangat efektif jika diminumnya teratur. Nah, pil KB itu ada 2 macam. Ada pil KB biasa untuk ibu-ibu yang tidak menyusui, pil KB kombinasi namanya ya, yang berisi hormon estrogen dan juga progesteron. Dan ada lagi pil KB untuk ibu-ibu yang menyusui, yang isinya hanya hormon estrogen saja. Jelas sampai situ, Mbak? Iya, Bu, jelas. Nah, kapan sih boleh minum pil? Minum pil KB ini bisa dimulai sejak terjadinya keguguran. Jadi kalau misalkan nih ada ibu-ibu yang keguguran, mau menunda punya anak dulu, boleh ber-KB dengan minum pil. Atau bisa juga pada setelah menstruasi atau setelah melahirkan. Selanjutnya, bagaimana sih cara minum pil? Nah, pil KB ini bisa diminum setiap hari pada waktu yang sama. Jadi kalau misalnya nih Mbak minumnya jam 6 setelah maghrib. Iya. Nah, berarti selanjutnya Mbak juga harus minumnya jam 6 setelah maghrib. Tapi bagaimana kalau misalkan lupa? Iya, itu Kalau gimana? misalkan Mbak ingatnya jam 7 nih atau jam 8, nah itu harus segera diminum. Jadi kalau misalkan lupanya sampai besok lagi setelah maghrib, berarti setelah maghrib itu minumnya 2 ya. Oh iya, Paham? paham. Jadi diminumnya harus pada waktu yang sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini Bu, saya mau nanya, keuntungan dari pil ini apa ya? Nah, minum pil ini selain untuk menunda kehamilan, bisa juga untuk mencegah terjadinya kanker payudara, kanker indung telur, kanker rahim. Selain itu, untuk mencegah terjadinya anemia pada saat menstruasi. Biasanya nih kan kalau misalkan haid suka keluar darahnya banyak ya. Iya, Bu, banyak. Nah, jadi kalau misalkan minum pil ini, keluar darahnya agak sedikit berkurang, tetapi masih dalam batas yang normal. Selanjutnya bisa mengurangi ketidakteraturan pada saat menstruasi. Dan juga efek samping dari pil KB itu ada perdarahan. Jadi keluar darah sedikit-sedikit, tekanan darahnya juga bisa meningkat, dan juga peningkatan berat badan. Ada juga pada sebagian orang terjadinya kloasma. Kloasma itu bercak-bercak di wajah, itu yang seperti itu biasanya Mbak. Kayak jerawat gitu ya? Bukan jerawat, tapi kayak cuma bercak-bercak hitam di wajah. Oh. Iya, itu namanya kloasma. Pada sebagian orang juga bisa mengakibatkan kayak pusing, mual, muntah, bahkan mengalami kerontokan pada rambut. Jadi kalau misalkannya nih Mbak mengalami pusing, mual, muntah yang berat, Mbak bisa mengganti alat kontrasepsi yang lainnya, begitu. Nah, pil KB ini juga tidak boleh dikonsumsi oleh ibu-ibu yang menderita penyakit tertentu, misalkan penyakit darah tinggi,
penyakit diabetes, penyakit jantung, dan penyakit kronis lainnya. Sampai sini sudah jelas apa ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu Mbak sudah yakin ingin menggunakan pil KB? Saya sih udah ada keinginan ya, cuman kan tadi saya udah bilang mau konsultasi terlebih dahulu gitu. Tapi saya sih lebih pengennya ke pil deh, kayaknya lebih mudah gitu ya, Bu ya. Oh iya, nggak apa-apa Mbak kalau begitu. Iya, Bu. Tapi saya boleh nggak sih lihat contoh hal ininya, pilnya kayak semacam gimana gitu? Oh iya boleh. Nah, ini adalah contoh dari pil KB. Jadi, pil KB itu ada 2 macam. Ada yang 28, ada juga yang 21. Kalau misalkan yang 28 ini ada pil putihnya yang diminum pada saat haid. Kalau misalkan yang 21 ini libur 1 minggu pada saat haid. Jadi kalau misalkan nanti Mbak haidnya sudah selesai, Mbak bisa mengkonsumsi pil yang 21 ini. Tapi ingat, kalau misalkan minumnya itu harus pada waktu yang sama. Gimana? Sudah jelas, Mbak? Sudah, Bu, sudah. Nah, baik kalau begitu ini ada brosur. Nah, di dalam brosur ini ada berbagai macam alat kontrasepsi. Jadi bisa Mbak baca kembali bersama calon suami Mbak untuk menambah pemahamannya juga ya, Mbak. Iya, Bu, makasih. Baik, kalau begitu jika Mbak nanti telah menentukan jenis kontrasepsi apa yang akan digunakan, Mbak bisa datang lagi kemari ya, Mbak. Iya, Bu. Baik, apa sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin sudah cukup ya, Bu, dan saya juga mau izin pulang. Oh iya. Makasih ya, Bu ya, atas Sama-sama. penjelasannya.